سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha pemurah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Hari ini kita khusus berziarah di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Di sekitar Masjid Nabawi di Madinah ini ada beberapa situs-situs sejarah yang nanti akan diuraikan oleh Pak Haji Hasan Basri, dan nanti kita akan mendatangi lokasi itu, bahwa lokasi-lokasi itu dekat dengan Masjid Nabawi dan dia punya latar sejarah bagi perkembangan perjalanan ibadah, perjalanan sejarah baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena kita diizinkan Allah untuk datang di Tanah Suci Madinah yang merupakan tempat dimakamkannya Rasulullah SAW, jasad yang agung, yang insya Allah kita akan berziarah ke makam beliau, dan insya Allah kita akan juga masuk ke Raudhah, suatu tempat di mana semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Madinah ini kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW nanti ketika pada hari kiamat kelak. Dan kita berharap banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berulang bisa datang kemari. Bukan saja kita, tapi keluarga-keluarga kita juga bisa datang kemari, anak cucu kita, keturunan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita tinggalkan juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dilapangkan rezekinya oleh Allah. Baik, kita minta kepada Al-Ustadz Haji Hasan Basri untuk menyampaikan dan menjelaskan sekitar situasi kondisi Masjid Nabawi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah umrah PT Hasrindo Multitur atau Hatitur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita memulai kegiatan kita untuk di kota Madinah, ya. Kota Madinah ini adalah kota yang sangat bersih. Kota yang sangat bersih, maka ketika kita berziarah kemari atau berkunjung kemari ini, jangan kita mengotorinya. Baik mengotori secara fisik maupun secara rohaniah. Mengotori secara fisik apa? Membuang sampah ya sembarangan, kemudian menodai kota Madinah ini dengan apa? Dengan segala sayyiat, dengan segala perbuatan buruk yang kita lakukan di sini. Orang berbuat buruk itu bukan hanya di daerah asalnya saja, tetapi terlebih-lebih lagi di sini sangat memungkinkan, karena syaitan, iblis itu menggoda orang-orang
menggoda tamu-tamu Allah itu diutus dari iblis, setan tingkat jenderal. Ya, artinya pangkatnya itu sudah tinggi sehingga menggoda umat Rasulullah yang akan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah ini dulu namanya Yasrib. Sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Madinah ini namanya dulu Yasrib. Ya, Yasrib itu artinya kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Ya, kata-kata kotor. Bagaimana kata-kata kotor itu? Tentunya ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah ini disambut, ya, disambut. Di mana disambut? Di Saniyatul Wada, ya, dengan ucapan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ya, setelah Rasulullah sampai kemari dibangunlah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini adalah masjid pertama kali di dunia dibangun oleh Rasulullah. Ya, Masjid Quba itu tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah dibangun. Maka usia Masjid Quba itu sudah mencapai 1444 Hijriah. Ya, tahun pertama hijrah dibangunlah Masjid Quba. Ya. Kemudian setelah Masjid Quba dibangun, apa yang dibangun? Masjid Nabawi. Tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah dibangun Masjid Nabawi. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam Masjid Nabawi ini, ada ukuran asli, ya, ada ukuran asli, bukan bangunan asli, ukuran asli Masjid Nabawi ini. Ketika kita masuk dekat Raudhah, ya, enggak pun kita masuk ke Raudhah, tapi sudah kelihatan di situ ada bangunan yang berukuran asli masa Rasulullah dulu. Cuman Rasulullah membangunnya itu bukan dengan semen, bukan dengan besi, tetapi apa? Tiang pohon kurma itulah sebagai tiang, sebagai masjid, tiang masjid itu. Kemudian pelepah-pelepah kurma itu sebagai atap daripada Masjid Nabawi itu. Apa kata Rasulullah? Sholat di masjidku ini pahalanya, ganjarannya 1000 kali lipat. Kenapa orang seluruh dunia merebutkan kemari? Ya, yang pertama merebutkan, yang pertama mengambil daripada fadilahnya atau keutamaannya, keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? 1000 kali lipat. Dari Indonesia datang kemari, rela nunggu 3 tahun untuk datang kemari. Ya, rela nunggu 3 tahun karena pandemi untuk datang kemari hanya 5 hari saja. Ya, hanya 5 hari saja. Nah, kemudian selain itu kita dapat berziarah, berkunjung ke makam Rasulullah. Walaupun hari ini kita belum berkunjung ke makam Rasulullah, insya Allah beberapa hari lagi kita insya Allah dapat berkunjung ke makam Rasulullah, melintas makam Rasulullah dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habiballah. Ya, kita ucapkan seperti itu. Ya, itulah tujuan, selain kita merebut atau mengambil fadilah daripada 1000 kali lipat ganjaran sholat di masjid ini, tetapi berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke makam Abu Bakar As-Siddiq, berziarah ke makam Umar bin Khattab. Nah, selain Masjid Nabawi ini, di pojok sana itu, di sebelah barat daya sebelah barat daya Masjid Nabawi, di pojok sana itu ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Ya, ini saya jelaskan di sini karena nanti kalau kita di sana itu terlalu panas. Ya, masjid apa? Ghamamah. Ghamam itu artinya awan. Jadi Masjid Ghamamah ini adalah masjid yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah di situ sholat Id. Ya, sholat apa? Sholat Id atau sholat hari raya. Cuman bentuknya pada waktu Rasulullah di situ bukan berbentuk masjid yang seperti itu, tetapi dia masih alun-alun atau satu lapangan. Kenapa dikatakan Ghamamah, dikatakan masjid awan?
Karena ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah itu dilindungi atau ditutupi oleh awan. Supaya apa? Supaya tidak kepanasan. Ya, maka masjid itu diberi nama dengan Masjid Ghamamah. Sebenarnya ada 60 titik di kota Madinah ini tempat-tempat yang bersejarah, tetapi tidaklah pula 60 titik ini kita kunjungi semua, melainkan di sekitar Masjid Nabawi ini saja. Ya, kemudian di sebelah sana pojok itu ada makam Baqi Al-Gharqad. Selain makam Rasulullah yang ada di dalam Masjid Nabawi ini, ada makam Siti Aisyah di Baqi Al-Gharqad. Ya, Baqi Al-Gharqad seperti yang saya jelaskan di bus tadi malam, ini sudah ada sejak masa Rasulullah ada. Ya, ditimpa terus. Jenazahnya sudah beberapa tahun sudah hancur, dikorek lagi. Jadi bapak-bapaknya kalau mau melihat di situ, saat pemakaman setelah sholat asar begini, ya, setelah sholat subuh, ya, kalau setelah sholat zuhur panas, setelah sholat asar seperti ini, insya Allah bapak-bapaknya kita ajak ke sana. Kemudian ibu-ibunya, mohon maaf ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Nanti kita hanya melintas saja, kita berziarah di situ, mengucapkan salam kepada ahlul kubur, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ridhai segala amal kita. Nah, kemudian sebelum Baqi Al-Gharqad, di situ ada Masjid Nabawi bagian depan. Di situ ada satu menara yang beda bentuknya. Ya, satu menara, perhatikan nanti, satu menara itu kerucut, runcing ke atas seperti pensil. Kalau pensil itu kan kalau sudah diraut, kerucut, runcing, seperti itu. Beda dengan menara yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Arab Saudi itu masa itu diduduki oleh masa Turki Utsmani, ya. Berapa abad? 600 abad. Ya. 600 abad ini dijajah oleh Turki Utsmani. Ya. Kalau kita jalan ke sana kira-kira 5 km itu ada stasiun kereta api peninggalan masa Turki Utsmani. Jadi dari Turki kemari itu naik kereta api. Sekarang masih ada. Ya, sekarang masih ada. Kira-kira jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi ini. Nanti kita lihat di situ, itu menandakan bahwa Arab Saudi ini dulunya ini pernah diduduki oleh Turki, ya, seperti Spanyol, ya. Spanyol pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu kan diduduki oleh umat Islam pada waktu itu 8 abad atau 800 tahun. Karena keserakahan pemimpin-pemimpinnya pada waktu itu, maka Spanyol yang sekarang kita sebut Spanyol itu langsung penduduknya itu dibunuh, ya, kemudian diusir. Jadilah orang Nasrani, orang non-Islam yang masuk dan menduduki kota Spanyol itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada 2 negara di dunia ini yang tidak pernah dijajah. Yang pertama adalah negara Thailand, yang kedua adalah negara Mesir. Arab Saudi, Indonesia termasuk negara-negara yang sudah pernah kena jajah. Kalau Indonesia yang menjajah siapa? Londo, ya. Ini sedikit sejarah daripada Masjid Nabawi, dan insya Allah nanti kita tour city tour dengan bus nanti keluar. Kita akan menghadiri atau berkunjung ke beberapa tempat yang bersejarah di kota Madinah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini panasnya 43 derajat. Ya, 43 derajat. Coba dianjurkan Bapak Ibu sekalian banyak minum, ya. Banyak minum air putih. Ya, air putih, nggak haus pun minum. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث